Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari di kota Jeddah, di Kornis, di Balad Kornis Jeddah. Tempel. Ini di mana, Sat? Ini lebih tepatnya di Balad namanya. Balad Jeddah ya? Iya. Ini pusat perbelanjaan. Betul. Murah nggak di sini? Ini harga grosir, Sat ya? Harga grosir. Harga grosir di sini. Kalau di Pontianak itu pasar tengah, Sat ya? Pasar tengah, betul. Oh. Ini kampung sejarah ini. Kampung tertua istilahnya. Makanya ini kayak gini, Sat ya? Bangunan-bangunannya kayak gini. Kampung tua. Bercadar semua, Sat ya? Bercadar sebagian. Ini yang nggak bercadar nih berarti orang mana, Sat? Yang nggak bercadar biasanya sih orang Filipin. Ada juga memang dari luar negeri, orang Bukan turis orang Arab, dia. Sat, ya? Bukan. Para turis-turis biasanya. Nah, Sat, kayak di depan kita. cara bedain orang pakai cadar, ya perempuan pakai cadar, cara bedain itu orang Arab atau bukan dari mananya, Sat? Dari hidungnya sama matanya. Ada apa hidungnya, Sat? Biasanya kan kalau orang Arab tuh memang agak maju ya, menonjol ya? agak menonjol. Juga dari matanya juga gitu. Kalau saya sendiri biasanya kalau orang Arab itu pakai cadar memang dari matanya sudah beda kedipnya gitu. Kayak gitu sih, Ustaz. Ini sambil ngabuburit. Ngabuburit nunggu buka puasa, Sat. Betul. Karena tayangnya bulan puasa, Sat. Ngabuburit kita. Kayak gini lah suasana sore hari di kota Jeddah, di Kornis Balad. Ramai sekali ya, kayak orang mau jalan ke ini. Ngomong-ngomong di sini terima rupiah nggak, Sat? Masih. Orang-orang nih. Masih sebagian, tapi nggak semuanya. Iya, sebagian. Jadi toko-toko ini mau terima rupiah ya? Masih terima rupiah mereka. Lebih apa? Lebih enak pakai rupiah atau rial, Sat? Kalau saya sih enak rial ya gitu. Kadang kalau pakai rupiah itu nggak ada sisanya di sini. Jadi sisa 20.000 tuh nggak ada sisanya di sini gitu. Jadi sambil nikmati suasana sore di sini kita ngobrolin yang tadi tuh, Sat. Masalah Salam. tarhil atau apa bahasanya tuh? Tarhil. Tarhil tuh artinya pemulangan secara paksa, Sat ya? Iya, Paksa, kalau kan? tarhil itu biasa diistilahkan dengan pemulangan orang-orang yang tidak berdokumen ya. Atau pemulangan yang orang-orang yang tidak punya dokumen resmi. Betul. Yang ilegal lah. Yang ilegal. Atau punya dokumen tapi masa berlakunya habis. Betul, kayak gitu. Itu istilah tarhil kayak gitu. Istilah tarhil. Ada istilahnya itu apa ya, lupa. Coba tulis nanti di kolom komentar tuh, lupa saya. Ngomong-ngomong masalah tarhil itu, Sat. Tadi ada tarhil yang sifatnya sukarela ya, Sat ya? Iya. Sukarela itu kalau dipulangin secara tarhil, pulang sendiri mandiri, tapi tetap di Blacklist. Iya. Berapa tahun, Sat? 10 tahun sekarang. Undang-undang yang terbaru kan memang orang-orang yang bermasalah dokumennya itu untuk bisa masuk kembali ke Saudi itu minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun? Iya, minimal 10 tahun. Minimal ya? Iya. Mau dibayar gimana pun nggak bisa? Oh, nggak bisa, Bos. Sistem, Bos, sekarang. Sistem? Iya, sistem soalnya. Jadi masuk lewat manapun di sistem ada nama sistem dia. ada, iya. Biometriknya gitu, Sat, ya? Betul. Data-data semuanya tuh. Makanya saran lah buat antum yang sering bawa jamaah umroh ya dari Indonesia, jangan sampai lah gitu tiba-tiba di sini dia menghilang gitu maksudnya. Ada itu, yang kayak gitu ya? Bukan ada, Bos. Banyak. Akhir-akhir ini sering sekali, apalagi kan memang banyak juga sekarang yang kayak backpacker ya. Tiba-tiba hilang di sini Itulah dianya. kenapa umroh itu dianjurkan pakai grup. Betul. Terus paspornya kita tahan selama di sini. Betul. Kita bagikan cuma di bandara aja. Iya. Jadi yang bertanya kok paspor ditahan, nah ini untuk antisipasi kayak gitu. Jadi jangan sampai ya, dan misalnya pokoknya jangan sampai pernah terbesit ingin kayak gitu. Itu merugikan banyak pihak ya. Pihak yang di Saudi dirugikan, yang di Indonesia apalagi istilahnya. Mutawif yang di tarhil banyak gak, Ustaz? Mutawif yang ditarhil bisa dikatakan banyak juga sih, Ustaz. Banyak ya? Banyak juga. Berarti udah pasrah aja udah dia. Iya.
Jadi mereka yang ditarhil itu saya sampaikan, mereka ada dua. Satu, memang mereka terkadang kena operasi di jalan misalnya. Jadi di jalan ketemu sama polisi, ditanya dokumentasinya mana gitu. Setelah ditarhil tuh ada nggak yang balik lagi? Sebagian ada. Ada. Ya? Sebagian ada, iya. Nggak putus asa ya? Iya, sebagian ada. Tarhil. Saya belum ingat nih istilah tarhil tuh bahasa Indonesianya apa, Dad? Intinya pemulangan orang-orang yang tidak punya dokumen secara resmi. Betul. Tipsnya Ustaz, supaya yang mau tinggal di sini jangan sampai kena tarhil. Satu ya, sekarang ini kan ada visa umroh ya. Kalau kita ingin misalnya umroh lebih lama, pakailah umroh yang resmi ya, yang 3 bulan sekarang itu kan. Kemudian setelah itu udahlah pulanglah ke Indonesia gitu, atau perpanjang ke negara terdekat kayak Jordan misalnya. Atau yang kedua, ikutilah semacam kayak visa multiple gitu. Atau kemudian memang mau tinggal di sini, jadi kita butuh visa kerja gitu. Cuman terkadang yang menjadikan meskipun kita berangkat dari Indonesia itu menyebabkan kita nggak resmi karena satu dia kabur gitu. Kaburan. Iya, dia kabur, dia nggak pulang ke Indonesia di waktu yang sudah ditentukan gitu, menghilang. Itulah sebabnya dia akan ditarhilkan gitu maksudnya. Begitu Ustaz. Di sini kan banyak nih, tidak cuma laki-laki aja yang kerja di sini, para WNI kan, warga negara Indonesia, banyak juga perempuan-perempuan. Betul. Yang tinggal di sini. Apakah untuk tinggal di Saudi itu harus ada mahram? Pengalaman kami untuk kerja di sini tidak perlu. Tidak perlu mahram ya, tidak perlu mahram. Terbuktinya memang orang-orang yang berangkat ke sini mereka sendiri semua gitu maksudnya. Rata-rata ya. Bukan semua ya, mohon maaf, bukan semua ya. Rata-rata sendiri mereka. Mereka itu rata-rata kerja apa sih, Dad? Kalau yang perempuan mereka rata-rata satu di rumah orang Arab. Istilahnya rumah tangga. Iya, rumah tangga. Kerja di rumah orang Arab ya. Satu. Yang kedua, biasa perempuan itu kerjanya di salon. Salon gitu, salon kecantikan. Salon kecantikan. Terus yang ketiga juga yang ramai itu di sini kerja di kayak apa ya? Mobil Set. Kalau di Indonesia kayak hias pengantin gitu dah. Oh. Kayak hias pengantin gitu. Iya. Kayak itu gitu. WO namanya Set. WO ya. Itu yang perempuan di sini. Perias pengantin. Iya. Oh, bukan WO. Istilahnya itu mua. Istilahnya mua tuh di Indo. Sambil lalu apa? Perlihatkan suasana ini. Ini kampung Jeddah ini. Kampung tua ini. Insyaallah. Kampung-kampung tua artinya kampung-kampung yang kumuh dibongkar semuanya. Hanya sisa di sini. Ya, karena kan ini kampung sejarah. Ini tersisa dari kampung-kampung yang kumuh. Kampung tua di Jeddah. Iya, di Jeddah. Yang masih sisa tuh yang ini aja. Yang ini aja. Yang lain udah digusur. Ya? Digusur semuanya. Udah pemukiman modern dah. Betul. Ini putih-putih ini toko apa, Sat? Ini kopiah ini. Oh, peci. Peci ini. Jadi kalau ingin beli peci, ini tempatnya. Masuk. Lengkap ini. Peci dari segala peci ini. Iya. Masyaallah. Besar-besar saya. Namanya tuh Muassasa Muhammad Mahdi Umar Ad-Dini At-Tijariyah. Iya. Ini grosir kopiah berarti ya? Grosir kopiah. Grosir kopiah. Mau pulakan Ustaz? Hah? Mau pulakan? Boleh kita kalau mau masuk? Boleh. Tanya-tanya saja. Iya. Terus tadi yang perempuan kan banyak kerja rumah tangga. Ada nggak laki-laki yang kerja rumah tangga di sini? Nggak ada loh, Bos. Nggak ada ya? Karena kan kalau kerja rumah tangga kan memang melayani di dapur, bagian masak dan segala macam. Kadang memang ada juga, maksudnya itu bukan rumah tangga ya, tapi memang dia tuh suami istri. Istrinya kerja di bagian rumah tangga, istri bagian sopir. Istri bagian sopir. Suami bagian sopir. Suami bagian sopir. Iya, suami bagian sopir. Kayak gitu. Bersih-bersih rumah orang Arab kayak gitu. Tapi kalau dalam laki-laki sendiri jadi rumah tangga nggak ada gitu. Itu tarhil tadi ada yang mandiri, ada yang non mandiri. Ya. Yang mandiri itu dengan biaya sendiri prosesnya. Betul. Bayar sendiri pulang tapi tetap di blacklist. Betul. Dan kalau
apa tarhilnya itu tidak mandiri, itu dibiayai pemerintah. kabar. Yaman. Yaman. Masya Allah. Enta Yamani? Yaman Taiz. Yaman Taiz. Aywa, Yaman. Sini Pak, kesini. Kesini. Aywa. Ana أشوف لحظة. تفضل أم كلم نحطه هنا طيب. Yaman. Yamani. اسمك من؟ Hazza Abdo. عزة عبدو. أنت من تaiz. أنا من تعز. من تaiz. نعم. كنا في حضرموت 3 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. درستم بحضرموت ولا ايش؟ أيوة. ما شاء الله. في مكلا وفي تريم. في المكلا وفي كريم. تريم. ما شاء الله. أيوة. كريم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله طيبين. الحمد لله تمام. طيبين. كيف يمن؟ طيب كويس. أول ولا دحين؟ دحين كنت في اليمن؟ لا قريب؟ لا أول من أول قبل كم؟ ذهن أنا في أندونيسيا. دحين في أندونيسيا؟ أيوة. ما شاء الله. إن شاء الله بعد 4 أيام أنا مغادرة إلى أندونيسيا. ما شاء الله. قلت عمرة؟ أيوة. ما شاء الله. مع الجماعة. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. آمين يا رب. آمين. ada es هنا es في هنا. هذا طاقية. كل هذا طاقية. طاقية. إيه. أيوة. نسمونه peci. إندونيسيا. أيوة إندونيسيا نسمونه peci. بتي. peci. بيتين. صعب يعني في صعب شوية. يعني هنا يباع بالجملة. يباع بالجملة ويباع بالقطاعي. يعني ممكن بالقطاعي. يا ماشي. ما نرجع أحد. إنتاج من فين هنا؟ هذا شغل مكة. شغل مكة. إنتاج مكة يعني؟ إنتاج مكة. نجون خارج مكة. خارج سعودي. لا سعودي. في براع. في شينا، في سوري، في سوري، في شينا، في صيني فيه. ايوه. متى الى اندونيسيا؟ هذا شغل اندونيسي. هذا شغل نفر اندونيسي يسوي. Indonesia, masya Allah, ini banyak sekali dia jual kopiah-kopiah dari Mekah, dari Suriah, dari Cina, semuanya ada di sini katanya. Bisa beli. Ada Suri. Bisa beli satuan, bisa beli grosir. Ini bil jumlah nusamunu grosir. Grosir. Nggak Indonesia, grosir. Masya Allah. Mata bersafir ila Indonesia. والله يا ليت. يا ليت. إن شاء الله قريب نسافر اندونيسيا نزوركم. الله يوصلكم إلى اندونيسيا. إن شاء الله. كركتا. أنا سورابايا. أيوة. ما شاء الله. سورابايا. يعني من جاكرتا ساعة بالطائرة. أما بالباص بالحافلة ini 24 ساعة تقريبا. في الباص. ما شاء الله. جاكرتا ada Jawa Garbi, wa Surabaya Jawa Syarqi. ما شاء الله. بالطائرة ساعة. ما شاء الله. ما شاء الله جزاك الله خير. في مقابلة صورة ها؟ ايش؟ في هذا يعني أنت فين تسوي؟ أيوة تلفزيون؟ لا في يوتيوب. أيوة. أوكي. باليوتيوب يعني يوتيوب حقي أنا رئيس جماعة في مكة ظاهر. أيوة. أنا في جدة. تيك توك ويوتيوب. أيوة. أوكي. ما شاء الله جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Masya Allah, alhamdulillah, barusan sudah banyak panjang lebar ya. Kita ketemu dengan saudara kita. Apalagi imam beliau sempat sekolah di Yaman. Ketemu sama yang Yaman, nyambung gitu ngomongnya. Dan terpaksa saya jadi mustami saja barusan. Jadi pendengar setia. Jadi enak gitu ya, barusan nyambung gitu, mereka nyebut nama kampung di Yaman. Jadi nyambung gitu pembicaraannya, Masya Allah. Ya. Tarhil mandiri dengan tarhil non mandiri semuanya tetap di blacklist ya 10 tahun. Tapi kalau mandiri itu pulang pakai duit sendiri. Iya.
tapi nggak dipenjara, Betul. langsung pulang. Langsung pulang. Tapi kalau tarhim non mandiri gratis itu dipenjara dulu. Iya. Nggak tahu berapa lama Ustaz ya? Kadang sampai 10, kadang sampai setengah bulan, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Nggak jelas. Jadi mereka-mereka yang dokumentasi bermasalah itu mereka kadang mereka menyerahkan diri, sebagian mereka urus gitu. Jadi mereka beli tiket sendiri kayak gitu, mereka urus sidik jari sendiri gitu. Tapi memang agak mahal Ustaz. Kurang lebih itu kalau dirupiahkan sekitar ya 28 juta lah, kurang lebih segitu ya. Ngomong-ngomong azan Ustaz, nanti Oke. kita break dulu, nanti kita lanjut. Siap. Alhamdulillah baru saja udah sholat maghrib. Saya baru ingat istilah tarhil itu bahasa umumnya itu adalah deportasi. Nah, betul ya, betul ya. Deportasi. Deportasi, betul. Baru ingat Ustaz ya? Deportasi Iya. istilahnya. Nah, deportasi itu ada yang mandiri, ada yang non mandiri. Betul. Yang mandiri itu bayar sendiri. Betul. Semua deportasi itu di blacklist. Di blacklist 10 tahun. Ustaz ya? 10 tahun. 10 tahun. Kalau mandiri nggak dipenjara. Iya. Kalau tidak mandiri ditangkap dulu, Ditangkap dipenjara. dulu, di penjara. Paling cepat Paling cepat 10 hari. 10 hari. Iya. Paling lama Paling lama setengah bulan. سوي لايك هذا يوتيوب ايوه انت من فين؟ انا من السعوديه سعودي يا. ما شاء الله سعودي. سوي لايك سبسكرايب سوي لايك ايش اسم قناه؟ علي توك يوتيوب YouTube. يوتيوب ايش اسم قناه؟ علي يوسف علي يوسف علي علي طيب انت انت لك جوال؟ في جوال؟ ما في جوال؟ صفحتي جوالك مشاهير اتن جوالهم بسرعه ايش اسم قناه؟ ايوه سوي كلام انا اسوي هذا قناة اندونيسي. ايش اسم قناه؟ في لغة اندونيسيا؟ ما في عندنا pegang tak? سوي اشتراك كيف حالك؟ ايش اسم قناه نايف؟ ايوه انا توب هنا. سوي اشتراك لايك طيب. كيف شبكه انت؟ ما في شبكة؟ ما في شبكة؟ خلاص انا سوي كذا اشتراك Nih anak-anak dari Saudi saya tanya. Asli Saudi ya? Enta is smart. Is? Smart man? سوي اشتراك خلاص اسمه وين؟ هذا انت سوي شبكه هو ما في شبكه ما في شبكه شبكة. سوي اشتراك ايوه. هذا اسمه وين؟ Inta Ismak min. Nora. Masa. من اسمك من؟ نورة نورا. انت اسمك من؟ كريم كريم. كريم. أيوة. هذا كله سعودي. انت سعودي كله كله. سعودي. هذا أخت كبير. أخت كبير min اسمه. كبير. انت من اسمك؟ صبا من؟ صبا سبا. ايوه ما شاء الله. شكرا هذا min. وين؟ Baik, syukran. شكرا Bye. Kita jalan mereka sapa ya, kita ngobrol Ya. aja. Ini kebetulan mereka ini apa? Mereka mau gitu. Kadang nggak mau. Terkadang mereka anti banget ya gitu dengan kamera-kamera gitu. Nah. Makanya kita tuh kadang pingin ketemu mereka, pingin nyapa, tapi kadang-kadang mereka nggak mau. Jadi khawatir jadi ada problem, ada Oh, iya. jadi masalah gitu. Muskilah Mbak Den. Jadi muskilah kadang. Itu deportasi ini masalah utamanya apa sih, Ustaz? Selain yang pertama jelas masa berlaku izin tinggal tuh habis. Iya. Yang kedua, Yang kedua, deportasi ini kadang mereka ini Ustaz, apa namanya? Yang sering terjadi di sini itu masalah transfer uang. transfer uang. Iya. Gimana tuh? Gimana? Jadi gini. Jadi semua kita yang tinggal di sini itu kan sudah dibatasi tuh gaji mereka berapa. Gaji yang kerja nih. Iya. Terus Jadi orang-orang kita pendatang ini semuanya sudah tercantum itu di di hukumah di sini. ya Gaji TKW, TK itu paling ya 2.000 gitu, paling tinggi 2.500. diatur sama mereka. Iya, sudah begitu. Nah, yang jadi masalah nih Yang kalau jadi masalah kalau mereka sampai kirim uang ke Indonesia.
melebihi dari itu. Itu yang dicurigai. Dari mana mereka ini mendapat uangnya? Mereka tahu kita ngirim dari mana? Dari nomor rekeningnya? Rekening Indonesia? Bukan, rekening Arab. Oh, Satu kayak gitu. tunggu dulu. Iya. Kita wajib pakai rekening Arab atau enggak? Oh enggak. Bebas ya? Bebas. Berarti kalau gitu siasatnya itu harus pakai rekening Indo. Indonesia. Jangan Iya. pakai rekening Arab. Betul. Wah, Gitu. aman berarti. Iya. Terus Kemudian yang ini juga baru-baru terjadi ini, mereka kadang bagian para petugas kayak travel ya, kayak semacam perwakilan travel, Ya. itu mereka bolak-balik Mekah, Madinah untuk booking hotel, mereka bawa uang banyak. booking hotel bawa uang banyak. Iya. Si perwakilan. Si perwakilan uang ini cash ya? uang cash. Ketahuan polisi di jalan. Ketahuan polisi di jalan, langsung itu lebih parah tuh. Itu polisi iseng ya nanya gitu. Iya, polisi iseng. Polisi iseng. Ketahuan banyak bawa uang banyak. Ketahuan banyak bawa uang banyak. Nah, muskilahnya di mana bawa uang banyak tuh? Lah, mereka kan gaji hanya 2.000 mestinya. Nah, kenapa ini uang dari mana gitu? Betul. Kalau dijelaskan ini uang jamaah, Itu perlu dihadirkan dua-duanya antara jamaah dengan dia. sedangkan lawannya itu di Indo ya. Travelnya di Indo. Travelnya di Indo. Jadi misal mereka jawab ini punya jamaahnya mana gitu. Ya harus dihadirkan dua-duanya itu. Harus hadir. Iya, Jadi kalau cuma dia sepihak diambil uangnya. diambil uangnya. Diambil uangnya aja. Diambil uangnya dan dibawa ke polisi. Dan itu bukan tanggung polisi, bukan tarhil lagi, Bos. Namanya beriman. Apa tuh? Beriman tuh penjara bawah tanah. Kriminal. Iya, Berarti dianggap penjahat ya. betul. Kayak uang apa nih? Cuci uang, pencucian uang gitu. Jadi itu mungkin dia disangka mungkin mencuri atau dia jual hal-hal yang kurang baik, misal kayak sabu-sabu misalnya. Terindikasi. Iya, kayak gitu. Tapi akhirnya apa tuh biasanya tuh? Biasa mereka diminta keterangan berlanjut, dia dihadirkan pengacara misalnya, dan itu biaya lagi tuh. Lama prosesnya tuh ya. Lama sekali. Jadi untuk Ahsan memperjelas. pakai Untuk mending kasus itu ini. untuk kayak travel itu mending uang di ATM gitu maksudnya. transaksi by ATM. Iya, by ATM. Oh, oke gitu. oke paham. Jadi jangan by cash gitu ya. By cash. Intinya bahaya sekali kalau mereka bolak-balik Travel antar kota. transfer uang ke perwakilan di sini. Iya, Perwakilan di sini bayar ke hotel tuh pakai apa? pakai real. Nah kan harus ditarik. Dah, dia makanya uang itu mending di ATM gitu. Mending uang dia tarik gitu di ATM. Ditarik. Contoh misal kayak di setibanya di Mekah dia narik uang di ATM gitu. Kan tetap bawa uang banyak akhirnya. Yang bahaya itu bukan yang sering terjadi, yang bahaya bukan di sekitar hotel Mekah atau Madinah, di perbatasan. Di checkpointnya. Di luar ya. Iya. Tapi kalau udah dalam kota aman. Iya. Jadi ngambilnya di dalam Mekah. Iya gitu. Oh, Jadi gitu. memang harus pinter-pinter lah kayak gitu ya. Oke, Itu oke, yang paham, terjadi baru-baru ini. Yang pertama izin tinggal habis, dokumen gak resmi. Betul. Yang kedua bawa uang banyak. Bawa uang banyak. Yang ketiga ini ya yang paling parah sekarang ini masalah sabu, Bos. obat-obatan ya. Yes. Ada orang Indo. Ada nggak ya? Takut nggak nyaman ngomongnya. Saya bilang ada aja gitu ya. Barangkali. Iya, ada Mungkin, aja gitu. mungkin. Gitu. Tapi kalau intinya kalau kedapatan obat-obatan terlarang, deportasi jelas. Langsung. Gak pakai ampun itu. Itu Langsung. selamanya atau 10 tahun tetap? Sama. Semuanya semuanya tetap 10 tahun. Ada nggak deportasi yang selamanya gitu? Deportasi selamanya saya belum pernah mendengar Oh, yang nggak ada. selamanya, iya. Terus ada nggak WNI yang di penjara itu udah nggak gitu Ustaz ya? Kalau yang di penjara sampai detik ini selalu ada terus kayaknya. Nggak kayak Tapi itu. kalau yang sampai dihukum mati gitu Saya selama di sini belum pernah menjumpai. belum ada Ustaz. Selama ada di sini di Saudi belum pernah menjumpai hukum pancung untuk teman kita orang Indonesia. Ini kalau di Indo nih di sini nih suasananya itu ada Ustaz. Jadi kawasan lama itu dipertahankan. Di mana? Itu istilahnya kalau di Indo itu heritage gitu. Kalau di Malang, di mana saat nih kalau di Malang? Kayu tangan. Kayu tangan. Kalau di Kalimantan pasti di mana ini kira-kira? Di Kalau Pontianak? di Malang ini kawasan kota lama Ustaz, banyak bangunan Belanda gitu. Iya. Kalau di Surabaya ada kawasan heritage itu memang program pemerintah untuk jadi kawasan mempertahankan suasana lama gitu. Terutama bangunan-bangunan Belanda. Kalau di Kalimantan apa ini?
Di Pontianak. Di Pontianak apa ya? Belum. Kalau yang namanya keraton itu bukan? Keraton bukan? Bukan ya. Bukan. Keraton bisa sih, tapi yang dijadikan heritage bukan di keraton kayaknya. Oh. Masuk sih. Kita kembali ke tempat awal. Jadi tadi waktu kita berangkat ke sana itu orang-orang nih arahnya ke sana semua. Iya. Kan? Sekarang kita balik ke sana, orang-orang nih balik ke sini. Atau ini orang baru? Atau ini orang baru? Iya, baru bukan datang, ya? bukan balik ya. Ini orang baru nih. Karena semakin malam semakin ramai di sini ini. Ini udah berapa menit nih? Udah 10 menit. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa, kawan-kawan semuanya nanti bisa berangkat ke sini bareng Amin. beliau. Amin, amin. Bareng Ustadz Ali. Nanti ketemu nih sama beliau. Amin, insyaallah. Jadi kalau mau umroh, mau jalan-jalan di Saudi yang dokumentasinya estetik, kita pakai beliau. Insyaallah kita siap bimbing. Siap bimbing, siap mandu Padat, ke manapun guys. aja, sampai Ini ke pelaminan Ini sekalipun. contoh orang Arab yang nggak pakai cadar. Tuh. Iya, keren ya kayak ini bazar-bazar ini. Ini juga orang Arab nggak pakai cadar, tapi laki-laki Ustaz. Nggak termasuk ya. Nah ini nggak tahu ini kelihatan atau enggak nih. Nah itu ya. Tempat duduk, tempat santai. Kita ke sana. Ke arah situ. Iya, Oke, nyebrang ya. iya. Baby. Di sini ini harga pas atau bisa tawar menawar? Masih Ustaz? bisa tawar. Tawar menawar. Masih bisa tawar menawar di sini. Mutawif ada nggak yang ilegal? Ustaz? Motowif yang ilegal banyak, Mas, bukan ada. Banyak ya? Banyak sekali. Ilegal tuh maksudnya apa, Ustaz? Istilah ilegal itu satu memang tidak punya dokumen. Nggak punya dokumen. Iya. Pertanyaannya, Iya. dia nggak punya dokumen kok bisa sampai sini? Ustaz? Bukan tidak punya dokumen ya. Dokumennya bermasalah gitu. Bermasalah. Satu memang nggak diperpanjang misalnya gitu. Terkadang juga memang bukan dari pihak motowifnya, tapi dari pihak kafil. Jadi ada istilah kafil di sini, itu ada penanggung jawabnya. Orang Arabnya yang niko-niko kadang gitu. Setelah kita bayar uang, masuk uang ke kafil, ingin diurus perpanjang, ya? nggak diurus sama orang Oh, Arabnya. berarti yang ngurus dia, bukan kita ya? Dia kita, yang kita ngurus. cuma bayar. Iya, kita cuma bayar aja. Dia nggak ngurus tuh kenapa biasanya? Ya semacam itulah. Jadi uang diambil sendiri, masuk kantong Bukan sendiri. karena ditunda gitu. Bukan. Emang diambil aja. Memang gitu? diambil aja. Dan Oh. itu banyak kejadian kayak gitu. Berarti harus pinter-pinter cari kafil. Betul. Caranya milih kafil tuh gimana? Nah, ini yang tidak bisa tidak ada solusinya gitu. Tidak ada Jadi kita solusi. tidak bisa milih untuk masalah kafil itu. Jadi ketika dikasih kafil kita terima-terima aja. Terima aja gitu memang. Tawakal ala Allah udah. Iya. Pas dikasih. Jadi tidak ya. bisa memilih sama sekali. Jadi kalau kita misal ada teman-teman mau ke sini, mau punya apa pegang igama, punya kafil, kirim Fatihah aja lah, mudah-mudahan Kirim baik Fatihah gitu, aja. iya. Baca wirid. Iya. Fatihah yang banyak supaya aman dari kejahatan. Jadi walaupun di Saudi, di tanah haram ada aja Ustaz ya yang apa? Yang macam-macam ya. Yang macam-macam. Iya. Bahasanya apa yang enak tuh? Iyalah, kalau saya lebih Macam-macam. bahasa macam-macam aja gitu ya. Bahasa mungkin agak halus sedikit lah. Faktornya itu teman-teman motowif yang ilegal di sini itu. Mutawif lagi bawa jamaah ditangkap ada nggak Ustaz? Motowif lagi bawa jamaah Ditangkap. jarang sih Ustaz ya. Tapi berarti Jarang ada. sekali, tapi ada. Ada? Pernah ada, iya. Lagi Pernah bawa ada. jamaah. Lagi bawa ditangkap. jamaah, iya. Lah terus jamaahnya? Jamaahnya berangkat aja gitu. Contoh ya sama TL aja gitu. Oh, sama TL Kemudian aja. nanti TL kan tinggal komunikasi sama travel, mungkin cari penggantinya gitu. Tinggal Iya. cari ganti. Iya. Kadang itu pasti di bandara yang kenanya. Kenanya di bandara. Pas di bandara. Terminal haji itu ya. Iya. Terminal lagi-lagi terminal haji. Lagi-lagi terminal haji.
Ustaz Ali kan luar biasa tuh pengalaman di Bandara Haji balik-balik di situ. Nah. Alhamdulillah selalu tidak mengenakan. Itu apa mungkin ini ngomongin masalah tabiat orang Arab, Ustaz. Iya. Apa memang begitu mereka bawaan karakternya gitu ya? Contohnya semacam apa Ustaz yang Ustaz tahu? Kalau memang kayak gitu, buktinya bisa kok. Orang Arab itu yang petugasnya itu diprogram supaya welcome, ramah gitu bisa. Kayak di Raudhah itu kan Iya, ramah kayak di mereka. Raudhah ya. Welcome, ahlan wa sahlan gitu, Iya, sambil iya, senyum gitu. Kenapa tidak diprogram kayak gitu waktu di bandara misalkan? Saya ini tidak pernah melihat langsung ya. Jadi ini sebuah juga informasi kepada kami dari antum Ustaz. Bahwa di bandara tuh mereka tidak sopan ya maksudnya. Iya. Tidak welcome lah istilahnya. Ya haji, bro, begitu gitu Ustaz. Maju ya haji gitu. Dan perasaan juga mungkin untuk petugas yang di Mekah juga begitu ya. Di Masjidil Haram masih beda gitu dengan petugas yang di Madinah gitu. Kalau di Madinah kan rata-rata welcome gitu para petugas itu. Pindah posisi Ustaz, tangan kiri pegal nih. Jadi bagi siapapun yang datang ke Arab ya, Arab Saudi buat umroh gitu, lihat ketidakramahan orang Arab gitu harap maklum aja. Ya, antum kasih tambahan pesan buat para calon-calon tamu Allah. Juga para calon-calon jemaah yang akan bersama antum ketika bertemu dengan watak orang Arab yang kayak kurang welcome gitu. Nah, bab ini ya. Iya, Bab ngadepin orang Arab. Iya. Ya, sabar lahir batin aja. Sabar lahir batin ya. Iya. Namanya juga kita tamu di sini kan. Jadi kita mau ngapain juga ya kita sabar sabar lahir batin aja. Karena kalau kita hadepin pun nanti dimasalahkan Dimasalahkan gitu kan. Ya. Jadi kita ikutin aja. Ini alhamdulillah sekarang udah jam 7:30. Masya Allah nggak terasa. Kita barusan sholat maghrib. Maghrib di sini itu 6:30. Bukan 5:30 tapi 6:30 Ustaz. Bentar lagi puasa jam 7. Apanya? Ada maghribnya, buka puasanya. Buka puasa jam 7. Iya. Bentar lagi jam 7. Ini pemandangan yang lebih keren ini. Insyaallah. Nah, ini kita masih di Balad di Jeddah. Kalau ditanya ngapain di Jeddah? Jadi tadi kita ngantar jamaah check out. Paket yang program pendek. Kita kan ngawal program yang paket lama. Nah, jadi paket pendeknya itu pulang duluan. Nah, mumpung di Jeddah kita lihat suasana sebentar lah di sini sambil Jadi ada program panjangnya ya, yang Ustaz Ali juga sekarang masih bertugas program untuk panjang, program pendek. Iya. Untuk dampingi yang ini ya, yang masih di Mekah sekarang ya. Mumpung di sini kita sharing pengalaman sama Ustadz Mutawif kita yang satu ini nih. Siapa tahu nanti di antara pemirsa ini ada calon jamaahnya yang bareng sama antum gitu. Saya pengen bikin program Iya. gini Ustadz, umroh napak tilas jejak Nabi gitu Ustadz. Oh. Jadi difokusin banyak mazarat itu mazarat jejak Nabi. Oh gitu. Gitu. Jadi untuk mazarat itu bukan yang kayak biasa-biasanya ya. Iya. Iya. Jadi nggak sekedar hiburan aja gitu enggak. Iya. Tapi lebih ke menyusuri, menapak tilasi jejak-jejak Nabi. Gitu. Oh, keren gitu. Doain saat mudah-mudahan Amin. lancar. Amin insyaallah. Tapi jadi istilahnya menambah, iya. Iya, Jadi memang yang sudah ada kita terus jalankan, tapi kita nambah itu ya. Betul. Oh, keren itu. Jadi kalau kita di Indonesia kita ikut kajian, kita belajar di pondok, itu kita belajar sirah nabawiyah itu kan by materi aja Materi kan, ya, gambar betul. gitu. Nah, Iya, di sini iya. kita melihat langsung tanah Amin. tanah yang dulu Rasulullah berdiri di situ. Amin. Nah, kita langsung ada di tempat di bawah langit yang dulu Rasulullah ada di situ. Amin. Mudah-mudahan Jadi Allah mantap. mudahkan ya. Jadi feel-nya tuh sangat terasa, Ustaz. Oh, dulu Rasulullah sholat di sini gitu. Ya. Oh, dulu Rasul minum di sini itu Iya. terasa gitu. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah permudahkan ini ya. Ini keinginan yang luar biasa gitu. Sementara ini kan memang Belum ada.
belum ada gitu. Terus ya gitu aja gitu kan maksudnya. Kita bikin yang anti mainstream, Ustaz. Oh, ini santri semua nanti ini. Sekarang ini kan zaman-zaman peralihan Iya. dari generasi lama ke generasi baru. Oh, Generasi oke. baru itu tidak melulu, generasi lama itu hanya fokus umroh aja, Ustaz. Iya, iya, iya. Karena generasi baru Gen Z sekarang nih mereka terbuka dengan hal-hal baru gitu. Iya, 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 iya. Media sosialnya lebih heboh dari generasi yang jadul, Ustaz. Geng Z ini ya. Gen Z. Walaupun saya juga termasuk generasi yang jadul. Oke guys, udah lama jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa umroh haji juga. Amin, Amin, ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.